Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara membuat to-do list sederhana dengan menggunakan Excel. To-do list ini dapat teman-teman gunakan untuk mengorganisir tugas yang harus dikerjakan oleh teman-teman. Dalam to-do list ini, teman-teman dapat melihat persentase tugas yang telah teman-teman kerjakan, lalu tugas yang masih pending, dan tugas yang sudah selesai teman-teman kerjakan. Apabila teman-teman menceklis pada kolom status, sini persentasenya akan bertambah, lalu pada awet pending dan COVID-nya juga akan berubah sesuai dengan status yang teman-teman kerjakan. Lalu untuk next, teman-teman dapat menuliskannya di sini seperti tugas applikom. Saya sudah mengerjakan tapi belum upload ke YouTube. Teman-teman bisa mengetiknya belum upload ke YouTube. Ini untuk membuat to-do list seperti ini, teman-teman dapat menggunakan lembar Excel, lalu ketik nomor, job, status, dan next, lalu buat tabelnya dengan cara klik border, lalu pilih yang more border, pilih style lainnya, lalu pilih warnanya. Sini saya ingin mewarna oranye, lalu klik outline dan insight-nya, lalu klik OK. Nah, sini saya akan mewarnai pada to-do-nya, lalu pada kolom job dan relax, teman-teman dapat melebarkan kolomnya. Lalu untuk nomor, sini saya menggunakan rumus sequence, lalu count A, lalu pilih kolom jobnya, sampai bawah, lalu klik enter. Nah, apabila muncul seperti ini, teman-teman bisa mendapatkan di daftarnya ini menggunakan rumus if error. Lalu di belakangnya ini bisa klik koma atau sesuai dengan laptop teman-teman bisa titik koma atau koma doang. Di sini di laptop saya menggunakan koma doang, lalu tanda titik 2 kali, lalu klik enter. Nah, di sini nomornya itu tetap kosong karena di jobnya ini kosong. Apabila jobnya ini terisi, nomor juga akan terisi. Untuk jobnya saya akan mengcopy dari lembar ini. Ini kan nomornya akan muncul. Lalu bikin kotak di yang lebih besarnya. Caranya sama dengan klik border, lalu pilih more border, lalu pilih line-nya, warnanya sama, saya akan menggunakan warna oranye. Lalu untuk ini hanya pilih outline-nya saja, teman-teman, lalu klik OK. Nah, lalu warnain bagian atasnya. Dan pada kolom paling atas ini saya akan gabungkan dengan cara klik merge and center untuk judulnya. Sini saya akan tulis judulnya to-do list. Untuk memasukkan teks ini, teman-teman bisa klik developer. Apabila teman-teman belum ada kolom developer atau tab developer ini, teman-teman bisa klik file, lalu pilih more, sini option, lalu pilih yang customize ribbon, lalu teman-teman bisa menceklis ada kolom developer, lalu oke. Untuk memuat checkboxnya, pilih teman-teman insert, lalu pilih yang form control, lalu klik checkbox, lalu sini teman-teman masukkan di bagian status.
Nah, untuk nama checkboxnya ini bisa teman-teman hapus ya. Lalu besarannya bisa teman-teman sesuaikan. Apabila sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung mendrop ke bawah agar sama semua. Untuk paling bawah kan saya hapus karena saya tidak ada jobnya. Lalu untuk menceklisnya, teman-teman harus memappingkan checkbox ini ke dalam kolomnya dengan cara klik kanan, lalu pilih format control, lalu cellingnya ini sesuai dengan kolomnya, lalu klik OK. Untuk celling ini harus hanya bisa dua, teman-teman, jadi harus satu persatu. Apabila sudah semua, teman-teman bisa memeriksanya dengan checklist. Apabila sudah muncul, apabila di checklist true, lalu apabila dihapus false, itu berarti sudah selling, sudah terhubung. Lalu untuk menghilangkan tulisan ini, teman-teman bisa klik warna ini, lalu pilih yang putih. Nah, sini hurufnya akan hilang. Lalu apabila teman-teman ingin apabila mengceklis statusnya dan di jobnya ini ada terhapus seperti ini, teman-teman bisa memblok pada bagian job, lalu ketik Alt O dan D secara bersamaan, lalu pilih rules, lalu pilih yang use a formula determine, lalu di sini formulanya itu statusnya, tetapi angka dolar ini hapus, lalu format, lalu pilih yang strike through, lalu untuk font style-nya akan saya italic, lalu warnanya akan saya warnai warna abu-abu, lalu klik OK. Lalu klik OK lagi, di sini klik apply, lalu klik OK. Nah, sini teman-teman sudah bisa melihat ya, apabila kita men-checklistnya, pada bagian jobnya ini kan ada garis di hurufnya. Lalu apabila teman-teman ingin membuat kolom tabel seperti ini, teman-teman bisa membuat sheet baru. Lalu di sini kita bikin tabel, judulnya pertama total job, lalu yang kedua pending, dan yang ketiga complete. Lalu bisa teman-teman sesuaikan. Sini akan saya bold. Lalu di bawahnya ini kita bisa gabungkan dengan klik merge and center. Lalu kita juga akan membuat tabel seperti tadi, klik border, lalu pilih more border, lalu pilih line style-nya dan warnanya. Sini tata aja akan saya warnai dengan biru.
lalu outline dan insight-nya, lalu klik OK. Lalu untuk pending, seperti tadi kita akan membuat tabelnya dengan klik border, lalu more border, lalu pilih line style-nya. Warnanya untuk pending akan saya warnai coklat. Outline dan insight-nya, lalu klik OK. Complete juga sama, klik more border pada kolom border, lalu pilih line style-nya, lalu warnanya akan saya warnai warna hijau. Lalu klik outline dan insight-nya, lalu klik OK. Nah, pada bagian judulnya ini akan saya warnai sesuai warnanya. Lalu bawahnya juga. Agar sesuai sama misalnya kalau teman-teman bisa memblok ini, lalu misalnya kita akan sesuaikan. Ini akan saya senterkan. Lalu untuk total job, teman-teman bisa masukkan rumus sama dengan count A, lalu pilih bagian jobnya, lalu klik OK, enter, lalu pending, count if, job, lalu pilih yang status, selanjutnya klik koma, dan kriterianya karena pending akan saya to false, lalu klik enter. Copy juga sama, count if, blok yang statusnya, lalu koma true. Bisa teman-teman copy dan masukkan ke dalam sheetnya yang jobs di sini di atas. Pilih yang paste spesial, lalu pilih yang paste ke link picture. Kenapa teman-teman harus mengcopy dan tidak membuat langsung di lembar ini? Karena apabila teman-teman langsung membuatnya, tabelnya ini akan berantakan. Lalu sama tabel pendingnya kita copy, lalu pilih paste spesial, pilih yang link picture, lalu complete juga sama, kita copy dan pilih paste spesial, ini link picture. Agar sama letaknya, teman-teman bisa memblok tiga-tiganya, lalu pilih yang align, top, dan distribute horizontal. Sini sudah sampai. Lalu untuk membuat data bar seperti ini, presentasenya teman-teman bisa pada kolom ini, teman-teman pilih merge and center. Untuk membuat presentasinya pada sheet supportnya ini, nah bagian total job angkanya ini, B3-nya ini teman-teman ganti menjadi total underscore job, lalu klik enter.
Sama untuk pending juga kita ganti menjadi pending, kita klik enter. Complete juga kita ganti menjadi complete, klik enter. Nah, untuk membuat ini teman-teman bisa masukkan rumus if error complete dibagi dengan total job, lalu pilih koma. Sini bisa teman-teman sesuaikan titik koma atau koma, lalu tanda petik 2 kali, lalu klik enter. Nah, karena ini yang muncul adalah bentuk desimal, lalu ingin teman-teman ubah menjadi persen, teman-teman bisa mengklik tanda persen. Nah, sudah muncul. Lalu apabila teman-teman ingin agar data barnya ini apabila kita hilangkan, lalu warna merahnya ini berkurang apabila kita checklist warna merah ini bertambah, teman-teman bisa klik ini tadi, lalu pencet Alt, O, dan D. Nah, seperti tadi. Menyerus, lalu pilih yang format Excel base. Lalu format stylenya ini pilih yang data bar. Untuk minimum kita pilih yang number dan value-nya ini 0, sedangkan untuk maksimum kita pilih yang number, value-nya ini 1, karena 1 itu menggambarkan 100. Lalu untuk warnanya saya ingin menggunakan warna ungu, lalu klik OK. Lalu sini klik apply dan klik OK. Nah, ini sudah muncul teman-teman apabila kita menceklisnya warna ungunya ini bertambah. Apabila kita menghilangkan checklistnya, angka warna ungunya ini akan berkurang. Nah, apabila teman-teman ingin menghilangkan garis-garisnya ini, teman-teman bisa klik view lalu hilangkan grid lines-nya. Nah, sini lebih jelas ya teman-teman. Untuk image-nya seperti tadi, teman-teman bisa isi sesuai yang teman-teman inginkan. Sekian tutorial membuat to-do list dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.